supaya teman-teman yang punya budget di bawah 1,5 tetap bisa tercover. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra. Nah, kali ini kita berada di episode vitamin yang ke-23. Mudah-mudahan nggak salah lagi ya, kemarin salah soalnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tips untuk rekomendasi 5 HP yang pantas untuk tunanetra di harga 1-2 juta rupiah. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk kepada rekomendasinya. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan 5 rekomendasi per kategori harga, per rentan harganya ya, dan yang akan saya sampaikan 5. Nah, tapi khusus untuk yang 1 jutaan ke 2 juta ini, saya akan plus 2. Kenapa plus 2? Nah, kemarin teman-teman kalau ingat ya, di episode sebelumnya, saya ada sampaikan bahwa kalau untuk tunanetra itu ya minimal RAM 4 lah. Nah, tapi kemudian kemungkinan besar banyak teman-teman tunanetra yang karena kan kalau yang ke 1 jutaan ini biasa yang ngejar-ngejar low budget ya, artinya banyak yang memang budgetnya nggak bisa mentok di sekian gitu, jadi nggak nyampe untuk ngejar yang RAM-nya 4 GB tersebut seperti yang saya sarankan. Nah, untuk itulah kemudian saya akan plus 2 untuk mengakomodasi HP-HP dengan RAM 3 GB yang terbaik menurut saya bagi tunanetra. Oke, jadi kita ada plus 2 untuk itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pilihan yang baik untuk teman-teman. Nah, lalu yang kemudian ingin saya sampaikan adalah di sini kita tidak akan mengakomodasi fokus tentang kamera, karena di sini kelas harga 1 jutaan nggak ada yang mengharapkan dari kamera ya. Kita mengharapkan hanya baterai, lalu kemudian performa, karena memang berhubungan dengan tunanetra. Oke, jadi kita akan kejar di situ. Nah, oke teman-teman. Nah, mari kita mulai. Untuk yang pertama, kita harus mulai dari plus 2-nya dulu ya. Plus 2-nya itu artinya yang 3 GB, 3 GB RAM. Nah, di sini yang pertama saya rekomendasikan adalah Samsung Galaxy A03s. Nah, Samsung Galaxy A03s ini sangat recommended untuk tahun 2022, tetap saja recommended ya. Walaupun ini keluarnya sebenarnya 2021, walaupun kemudian yang varian RAM 3/32 itu dikeluarkan 2022. Tapi ini menurut saya sangat recommended. Samsung Galaxy A03s varian 3/32. Nah, ini bisa teman-teman peroleh di kisaran harga 1,4 sampai 1,6 juta rupiah. Tergantung teman-teman belinya di mana. Kalau online tentu lebih murah lagi ya, bisa dikejar lebih murah lagi. Oke. Nah, di harga segini kita udah dapat baterai dengan 5000 mAh ya, khasnya Samsung. Hanya ada satu kurangnya ya, teman-teman. Chargernya itu loh. Chargernya itu 7,75 watt. Nah, itu yang menjadi kelemahannya. Saya akan sampaikan kelemahan setiap kategorinya. Setiap HP ya. Oke. Nah, agar teman-teman bisa mempunyai gambaran mana yang cocok untuk saya. Nah, di harga segitu menurut saya udah mantap ya, dari Samsung lagi gitu loh. Nah, dengan eh, kamera belakangnya ada 3, walaupun 2-nya itu ya udah gimmick aja lah ya, tapi itu bagus. Nah, yang kedua, di harga yang 1-2 juta rupiah dengan plus yang satunya lagi ya, plus yang kedua alias yang 3/32, kita rekomendasikan Poco C40 ya, HP yang baru aja keluar teman-teman, baru aja keluar beberapa waktu yang lalu. Poco C40 ini menjadi rekomendasi yang baik untuk teman-teman di kelas harga 1-2 juta untuk varian terendahnya di 3/32 GB. Di varian ini teman-teman kita dikasih baterai 6000 mAh, itu yang saya highlight ya. Nah, itu ya, saya highlight. Walaupun saya agak kurang paham ya mengenai apa namanya, mengenai chipsetnya ya. Chipsetnya itu wah, itu udah kayak nama apa itu, panjang benar. Nah, tapi intinya teman-teman, saya yakin itu tetap bagus karena dia, kalau dari skor-skoran tutu yang dipaparkan oleh banyak-banyak tekno reviewer, itu biasanya ada di sekitar eh, setara-setara dengan ya G35 gitu, P22, P35, nah gitu-gitulah, kisaran segitulah dia. Nah, jadi menurut saya tetap bagus lah gitu. Jadi apalagi nih Poco itu kan brandnya Xiaomi ya awalnya ya, walaupun sekarang udah berubah ya. Tapi intinya dia memang lekat dengan Xiaomi. Oke, nah jadi menurut saya itu recommended. Oke, yang ketiga ya, kita memasuki 5 rekomendasinya ya. Kalau tadi kan plus 2-nya, tapi kita sebut aja yang ketiga.
Samsung Galaxy M12. Wah, ini menjadi HP yang sangat recommended teman-teman. Kenapa? Karena di harga 1 jutaan, varian 4/64 tentunya, itu kita bisa dapatkan kamera belakang 48 megapiksel. Nah, ini tadi saya bilang kita nggak fokus ke kamera, tapi karena semua sektornya sudah memenuhi, ya dia pakai chipset Exynos 850, chipset yang sudah menjadi langganan Samsung di harga 1 jutaan ya. Dan dia juga pakai fingerprint inside ya, kekinian. Nah, dia juga pakai charger 15 watt ya dengan baterai 5000 mAh dan plus kamera belakang 48 megapiksel. Nah, awalnya teman-teman pada tahun 2021 ini HP dikeluarkan dengan harga 1.999 alias 2 juta rupiah. Namun sekarang sudah bisa didapat di 1,8 sampai 1,9. Nah, walaupun tahun lalu keluarnya HP ini, menurut saya ini tetap recommended ya. Sekali lagi, di sini kita hanya ngejar performa. Oke? Karena ya Samsung biasa memberikan pembaharuan Android aja sampai 2 tahun. Itu konsisten mereka. Kalau yang flagship plus Galaxy A seri 357 itu bahkan sudah 4 tahun ya. Tapi intinya yang standar mereka akan berikan 2 tahun. Artinya sampai Android 13 dia masih akan tetap mendapatkan update. Itulah Samsung Galaxy M12. Yang berikutnya ada dari Xiaomi Redmi 10C untuk varian 4/64 juga ya. Di harga segini kita akan mendapatkan HP dengan kalau dibilang itu dengan chipset sejuta umat ya di tahun 2022 yaitu Snapdragon 680 ya. Tentunya chipset ini menjadi andalan di HP harga kelas 2 atas sampai ke 3 bawah ya. Walaupun kemudian kita ada temukan Oppo A96 yang pakai harga chipset segini di harga 4 jutaan ya, tapi rata-rata di harga 2 atas sampai 3 bawah ya. Misalnya ada Vivo, ada Samsung juga di sana. Nah, tapi intinya di sini Xiaomi memberikannya di Redmi 10C varian 4/64. Nah, kurangnya HP ini untuk tunanetra tentunya hanya di soal desain, tapi karena ini memang ada hubungannya dengan aktivitas, maka saya harus sampaikan bahwa di sini kurangnya hanya di fingerprintnya itu di belakang. Kalau yang Samsung tadi kan di samping, semuanya di samping. Kalau fingerprint ini di belakang, fingerprintnya di belakang. Jadi seakan-akan masih jadul aja gitu tuh. Oke, satu lagi, dia tuh chargernya agak lambat ya. Walaupun Samsung juga cenderung lambat ya, 15 watt itu termasuk lambat lah gitu. Tapi intinya dia lebih lambat lagi nih, dia di 10 watt ya gitu. Kalau Samsung tadi teman-teman, Samsung Galaxy M12 itu walaupun dia 15 watt, tapi dia akan setara dengan charger 18 wattnya merek HP lain. Hanya dia kalah dengan yang 30 watt tentu. Dan itu sudah ada di kelas harga 2 juta, 3 juta, sementara Samsungnya masih di 15 watt terus gitu. Nah, itu aja kelemahannya kalau charger Samsung. Oke, kita kembali ke tadi Redmi 10C 4/64 dengan harga 1,8 Anda bisa dapatkan semua yang kita inginkan. Oke, teman-teman, lanjut yang ke-5 alias yang ketiga, yang kelima lah. Yang kelima ada Poco. Oh, sorry. Bukan Poco. Oh iya, Poco M3 Pro. Sorry, bukan M3 Pro, M3 aja ya. M3, Poco M3 varian 4/64. Ya, teman-teman, saya tahu ini HP memang udah keluar 1 tahun yang lalu, tapi masih sangat recommended. Apalagi di harga segini kita dikasih dengan baterai 6000 mAh dengan kecepatan charger 18 watt. Ya, saya tahu ini HP keluarannya tahun lalu, tapi sangat recommended masih. Oke, jadi menurut saya masih tetap layak di tahun ini. Kalau bisa teman-teman dapat di harga 16 ya, tapi kalau di atasnya itu sih, ya udah mending tadi Samsung sama Xiaomi aja gitu. Kalau bisa dapat di harga 16 untuk varian 4/64 itu bagus sekali. Yang ke-6 alias yang ke-4 itu ada di Realme C25 ya. Realme C25 untuk varian 4/64 tentunya bisa teman-teman dapatkan di 1,9 ya. Mentok ya hampir 2. Tapi di harga segini teman-teman menurut saya ya ini menjadi pilihan yang baik ya, karena di harga segini kita bisa dapat
kamera belakang 50 megapiksel. Sekali lagi, walaupun tadi saya di awal bilangnya kalau bisa di harga 1 juta ini nggak usah fokus dengan kamera, tapi karena ada yang memberikan, why not kan gitu. Nah, di harga segini kita bisa dapat kamera 50 megapiksel kamera utamanya, dan ya Realme termasuk salah satu HP yang usable ya. Kalau kita urutkan dari yang kemarin tuh Realme ada di posisi ketiga ya. Setelah Samsung, Xiaomi alias Xiaomi plus Poco ya kita satukan, dan Realme yang ketiga. Nah, itu yang menjadi alasan kita merekomendasikan HP ini di kelas harga 1 jutaan. Oke, yang ke-7 alias yang terakhir. Apa ini yang ke-7 alias yang terakhir? Apa ini? Ayo. Yang ke-7 alias yang terakhir adalah Redmi 10 varian 4/64. Kalau teman-teman bisa dapatkan HP ini di harga 19 atau bahkan pas di 2 juta, ambil aja teman-teman. Karena menurut saya HP ini sangat cocok karena dia sudah dilengkapi dual speaker Xiaomi pula. Xiaomi kita tempatkan di urutan kedua di dalam HP yang paling HP yang usable bagi tunanetra itu di semalam ya, yang episode sebelumnya. Dan itu tadi speakernya dua ya, dual speaker dia, dan Xiaomi memberikan charger 18 watt, apalagi performanya didukung dengan Helio G88 ya, Helio G85 atau G88 tergantung, ada dua varian soalnya teman-teman. Redmi 10 ada dua varian, tapi intinya yang 4/64 itu bisa teman-teman dapatkan di 1,9 sampai 2 juta pas ya. Itu kita agak ke ujung yang ngambilnya, dan itu bisa teman-teman dapatkan dengan semua. Menurut saya kelemahannya itu hampir nggak ada ya, hampir nggak ada di harga segitu. Redmi 10 2022, bahkan menurut saya kalau dibanding dengan Samsung juga dia masih menang, karena itu tadi dari segi performa, dari segi tahunnya juga dia lebih baru daripada Samsung yang kita gadang-gadang menjadi yang terkuat sebelumnya tadi. Nah, di Redmi 10 2022 itu bisa terjawab. Teman-teman tunanetra tentu tidak akan perlu khawatir lagi menggunakan Xiaomi ya, karena itu tadi Xiaomi ada di posisi kedua di HP yang paling usable. Ya, itulah kira-kira teman-teman rekomendasi HP harga 1 sampai 2 juta rupiah. Ada 7 untuk kelas harga ini, tapi nanti untuk kelas harga berikutnya mungkin kita akan seleksi jadi 5 aja ya. Tadi itu hanya karena ada plus 2 untuk RAM 3/32, supaya teman-teman yang punya budget di bawah 1,5 tetap bisa tercover. Oke, teman-teman, maaf sekali karena di harga segini kita nggak ada kasih Xiaomi, Vivo dan Oppo. Kenapa? Karena menurut kita Vivo dan Oppo itu agak sulit digunakan user interface-nya. Sementara logika kita, pengguna HP yang membeli HP harga 1 sampai 2 juta untuk tunanetra, tentu dia itu adalah ya kalau bukan soal budget ya pastinya pemula. Nah, pemula tidak akan pantas untuk kita pakaikan Vivo ya, tidak akan pantas karena tentunya itu akan menyulitkan. Nah, saya ingin pesan kepada teman-teman, setiap membeli HP hindari jurus Genshutsu, Oppo dan Vivo ini, khusus untuk teman-teman tunanetra. Kita nggak butuh desain, kita nggak butuh kamera bagus untuk harga segini, jadi hindari ya teman-teman. Apalagi di harga segitu masih banyak HP-HP yang punya performa lebih baik lagi. Jadi mohon kepada mbak-mbak Oppo dan Vivo ya, jangan terlalu di-guide lah teman-teman tunanetranya, kasihan karena nanti mereka sulit menggunakan. Anda ya senang-senang aja HP Anda laku gitu, tapi teman-teman tunanetra yang menggunakan, yang terlanjur membeli, kasihan. Oke, teman-teman, demikianlah rekomendasi HP harga 1 sampai 2 juta kali ini. Mudah-mudahan ada yang sesuai dengan HP teman-teman atau minat teman-teman, atau bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau beli HP ke depannya. Demikianlah kali ini, Karya Netra pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.